Ya, kita jumpa lagi sahabat. Jadi menjelang Pilkada serentak nanti bulan Desember 2020, kita akan masuk dalam satu kontestasi atau pesta politik. Nah, ada satu keprihatinan atau satu kepedulian ya mengenai pengelolaan APBD. Menjelang Pilkada serentak 2020, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita ajukan, yaitu apakah ada partai politik yang mau menuntut Pemda transparan soal APBD atau pengelolaan anggaran. Saya pernah menulis artikel judulnya, adakah partai politik yang mau menuntut Pemda transparan soal APBD? Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan transparansi APBD adalah keterbukaan dan kemudahan publik mengakses informasi pengelolaan APBD dalam tahun berjalan. Dan informasinya mesti diunggah di laman resmi Pemda atau di website resmi Pemda dengan rinci, artinya sampai pada satuan ketiga atau harga satuan barang. Transparansi anggaran itu bukan cuma dengan mengunggah ikhtisar anggaran dalam bentuk file PDF itu misalnya. Karena semakin banyak file yang diunggah, malah semakin membingungkan publik. Apakah tujuannya memang mau bikin bingung publik? Sehingga ada yang mengatakan, if you cannot convince people, just confuse them. Kalau tidak bisa ngeyakinin, ya bikin dia bingung aja. Cobalah buat sistem yang sederhana saja, yang logis, runtut, dan detail. Tidak susah kan? Ya, secara teknis tidak susah kok. Infrastruktur IT-nya ada, orangnya ada, datanya ada. Ya tinggal bikin aplikasi sederhana, lalu upload, dan go live deh. Berikutnya tinggal update status, bisa kuartalan, bulanan, atau mingguan bahkan. Straight to the point saja, make it simple. Jadi yang susah apanya? Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Indonesia baru saja naik 2 poin dalam penilaian indeks persepsi korupsi tahun 2019 kemarin yang diselenggarakan oleh Transparansi Internasional. Walau ada perbaikan nilai 2 poin dari 38 ke 40, indeks persepsi korupsi di Indonesia masih termasuk kategori yang memprihatinkan karena masih di bawah angka 50 sebagai indeks tengah. Ranking CPI atau Corruption Perception Index Indonesia ada di urutan ke-85 dari 180 negara. Secara umum dalam survei tahun 2019 kemarin ini ditemui lebih dari 2/3 negara skornya masih di bawah 50 untuk indeks tengah, termasuk Indonesia. Untuk perbandingan, inilah beberapa negara yang skornya paling tinggi, yaitu Selandia Baru 87, Denmark 87, Finlandia 86, Singapura 85, Swedia 85, dan Swiss. Sedangkan contoh negara yang bontot yang paling bawah adalah Somalia, skornya 9, Sudan Selatan 12, Syria 13, Yemen 15, Venezuela 16, Sudan 16, Guyana Katulistiwa 16, dan Afghanistan 16 skornya. Dalam analisa umum Transparansi Internasional, praktek korupsi dipersepsi lebih besar di negara-negara yang marak dengan praktek politik uang. Ditambah pemerintahnya hanya mendengar suara dari kalangan kaya atau mereka yang punya koneksi. Terhadap lainnya ya budek. Maka rekomendasi yang diberikan oleh Transparansi Internasional adalah, dia bilang begini, the Indonesian government must strengthen the integrity of its institutions, ensure efficient use of public services, and improve internal supervision and law enforcement, including police, prosecutors, and inspectors. The government must also support and protect civil society and media in their efforts to disclose corruption. Waktu itu, Dirjen Otoda Kemendagri, Sony Sumarsono, pernah menghimbau agar parpol lebih berintegritas. Ia juga mensinyalir bahwa perencanaan dan anggaran daerah merupakan area rawan korupsi
Ia menyarankan agar segera menerapkan e-planning dan e-budgeting sambil terus memperkuat integritas para kepala daerah. Sementara itu, pemerhati politik LIPI, Dr. Samsudin Haris, menilai bahwa pembenahan pengelolaan anggaran daerah haruslah dimulai dengan memperbaiki sistem pilkada, pemilu dan khususnya partai politik. Sebabnya, pasangan calon yang dimajukan dalam pilkada selama ini dinilainya tidak lewat seleksi yang benar, tapi lebih mengutamakan pihak yang punya uang. Harapannya dengan membenahi sistem kaderisasi parpol ini bakal mereduksi para maling anggaran, mencegah bancakan proyek demi kembalinya modal kampanye. Standar etika dan transparansi pengelolaan keuangan partai politik juga menjadi pokok perhatian. Mulai saja dari situ dulu, sehingga nantinya semangat itu menular ke transparansi anggaran daerah atau APBD. Apa yang terjadi sejak kuartal terakhir tahun lalu di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta bisa diambil sebagai pelajaran bagi seluruh Pemda, di mana waktu itu mulai sejak penggodokan anggaran atau yang disebut dengan KUA PPAS atau Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara sudah dikritisi terus-menerus oleh DPRD-nya, khususnya dari fraksi PSI yang meminta agar draft KUA PPAS itu diunggah ke laman resmi apbd.jakarta.go.id. Sehingga dengan demikian banyak hal bisa diperbaiki sejak awal. Membenahi pengelolaan anggaran daerah sebetulnya tidak sulit-sulit amat. Mulai saja dari transparansi, keterbukaan yang melibatkan masyarakatnya. Buka kesempatan bagi mereka untuk ikut mengkritisi, memberi masukan, dan yang penting bisa ikut memantau penggunaannya. Mulai sejak kapan keterlibatan masyarakatnya? Ya mulai sejak Pemda mengunggah draft KUA PPAS sebelum dibahas bersama DPRD. Kenapa? Supaya masyarakat bisa ikut menyoroti dan memberikan masukan terhadap rencana program dan anggaran pemerintah daerahnya sebelum diketok palu oleh parlemen. Bentuk keterbukaannya adalah dengan mempublikasikan. Sekarang ya tinggal diupload di laman resmi Pemda semua dokumen-dokumen yang masih rancangan. Karena kalau sudah ketok palu bersama DPRD, ya ngapain juga masyarakat mesti terlibat lagi. Itu namanya nasi dan sayurnya sudah jadi bubur Manado. Maka sekarang bolehlah kita bertanya sekaligus menantang, adakah partai politik selain PSI Jakarta ya yang mau menuntut Pemdanya untuk transparan soal APBD? Dan kapan pengelolaan anggaran bisa go live? Oke, kita tunggu ya sampai ditayangkan di laman resmi Pemda masing-masing. Ada gium penutup. The worst disease in the world today is corruption, and there is a cure, transparency. Begitu kata Bono.